Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammadul Alamsyah dari program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas materi seputar cost value profit analysis. Pada pendahuluannya, pada dasarnya tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Semua itu diharapkan dapat diperoleh dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, di mana sumber-sumber ekonomi tersebut memiliki sifat yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada cost volume profit atau CVP. Cost value profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis cost profit merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost value profit untuk melihat betapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas, yaitu menutupi semua biaya, atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analisis cost value profit membuat beberapa asumsi, termasuk bahwa harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Analisis cost volume profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain yaitu yang pertama ada harga jual per unit adalah konstan, yang kedua ada biaya variabel per unit adalah konstan, yang ketiga ada total biaya tetap adalah konstan, yang keempat ada semua yang diproduksi dijual, yang kelima biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, mereka dijual dalam campuran yang sama. Analisis CVP mensyaratkan bahwa semua biaya perusahaan, termasuk biaya produksi, penjualan, dan administrasi, diidentifikasi sebagai biaya variabel atau tetap. Analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, atau laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen menurut Garrison dan kawan-kawan pada tahun 2006, yaitu ada harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produksi yang dijual. Analisis CVP dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan dan membantu menunjukkan secara tepat jawaban yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen cost volume profit analysis. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai keuntungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Kemudian utama dari analisis CVP ini adalah ada contribution margin ratio and variable expense ratio. Kemudian yang kedua ada break even point. Yang ketiga margin of safety. Untuk menerapkan analisis cost volume profit dengan benar, pertama-tama yaitu
kita harus melihat format margin kontribusi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan menghasilkan laba kotor. Sedangkan pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba bersih. Laporan laba rugi margin kontribusi mengikuti konsep serupa tetapi menggunakan format yang berbeda dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Margin kontribusi adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel yang terkait dengan produksi produk tersebut. Nilai dapat diberikan dalam total harga atau unit. Pembahasan yang pertama yaitu contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba perusahaan. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan contribution margin, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Rumusnya yaitu contribution sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Rumus tersebut dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Namun, untuk mendapatkan hasil dalam persentase, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan monitor komputer dengan penjualan bersih sebesar $80.000, biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya pengiriman, dan biaya yang berkaitan dengan produksi lainnya adalah sebesar $50. Maka margin kontribusinya dapat dihitung sebagai berikut. Jika diketahui penjualan bersihnya $80.000 dan biaya variabel $50.000 dengan menggunakan rumus yaitu margin kontribusi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel. Margin kontribusinya yaitu $80.000 dikurangi $50.000, yaitu dapat dihasilkan margin kontribusinya yaitu $30.000. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa margin kontribusinya adalah sebesar $30.000. Nah, ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki $30.000 untuk menutupi biaya tetapnya dan sisanya marginnya setelah biaya tetapnya ditutupi adalah merupakan laba perusahaan. Jadi apabila biaya tetap perusahaan tersebut adalah sebesar $20.000, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya tetapnya dan masih meninggalkan sisanya sebagai laba perusahaan $10.000. Nah, kita masuk ke yang kedua, ada analisis break-even point. Analisis break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu perusahaan tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, unit yang dijual di titik impas ini dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan suatu mata uang. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan.
Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point. Pendekatan persamaan, pendekatan margin, kontribusi, dan pendekatan grafik. Yang pertama ada pendekatan persamaan. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A, di mana Y adalah laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, BX biaya variabel total. Untuk BEP dalam unit dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi C dikurangi B. Untuk BF dalam satuan mata uang dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi 1 kurang BX dibagi CX. Yang selanjutnya kita masuk saja ke margin of safety. Margin of safety adalah margin keamanan, adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan maksimum harus sebesar margin of safety agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui, yaitu fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan rentang penjualan dan produksi, karena jika rentang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Rangkuman materi, analisis impasse break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan agar suatu usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.